Shalom semua. Tadi di bawah, waktu habis doain anak sekolah minggu, tiba-tiba aja, di hati saya seperti begini. Harus saudara punya semua kerinduan akan Tuhan. Karena tanpa kerinduan akan Tuhan, dunia sedang menarik saudara jauh dari Tuhan. Dunia akan terus-menerus menarik saudara jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, di hati saya seperti bilang gini, Tuhan, hamba berdoa buat jemaat ini. Tuhan, biar semua jemaat ini mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena kalau saudara gak mengasihi Tuhan, saudara gak pernah bisa melakukan firman Tuhan. Gak akan bisa melakukan firman Tuhan. Semua dimulai dengan kasih. Dan nanti di ujung hidup kita itu akan ditutup dengan kesempurnaan kasih. Yaitu saudara dan saya berjumpa dengan Bapa Allah semesta alam. Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan pesan dalam kitab Ester. Pesan dalam kitab Ester ini bagian kedua. Saya berharap hari ini bisa selesai. Kemarin baru satu ya, kita baru sampai satu. Tidak ada nama Tuhan, tapi Tuhan memelihara secara tersembunyi dan rahasia umatnya yang tertindas. Yang pertama, pesan yang pertama, Tuhan bekerja dengan cara yang tersembunyi memelihara secara rahasia umat pilihannya yang tertindas. Nah, kita masuk bagian kedua sekarang, pesan dari kitab Ester yang kedua, yaitu Ester menyembunyikan keyahudiannya, tapi menunjukkan karakternya yang unggul. Saudara bisa lihat di Ester 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ester 2 ayat 1 sampai dengan 10. Perhatikan ya, dia menyembunyikan keyahudiannya, tapi dia bisa memunculkan karakternya yang unggul. Ya, ke Ester 2, 1 sampai 10. Ester 2 ayat 1, sesudah peristiwa-peristiwa. Ya, jadi ini peristiwa ini saudara udah tahu. Jadi Ratu Wasti menolak undangan dari raja. Terus Ahasiweros murka. Terus? Setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Iya. Dia tetap punya hati terhadap Ratu Wasti. Terus? Ayat 2, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Iya, ayat 3. Ayat 3, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Iya, 4. Ayat 4, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Jadi ini jalan Tuhan sebenarnya untuk memelihara satu umat yang besar. Yang terbuang, mereka mengalami diaspora, mereka dibuang karena dosa-dosanya, akhirnya mereka tinggal di negara asing, di bangsa asing. Tapi di sini lihat, sebelum terjadinya pemusnahan atau genosida massal bagi bangsa Yahudi, Tuhan jaga sedemikian rupa sampai Ratu Wasti yang begitu dicintai raja bisa menolak undangan raja. Sekali lagi saya bilang, 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia itu bisa ditaklukkan oleh Ahasiweros, tapi dia tidak bisa menaklukkan satu perempuan. Dia tidak bisa menaklukkan satu perempuan.
Terus dia kecewa luar biasa, kenapa? Karena pride-nya, harga dirinya, itu seperti dikoyak-koyak. Ternyata raja bisa dikalahkan oleh seorang perempuan. Akhirnya raja marah, raja kecewa, akhirnya Ahasiweros ini buang Ratu Wasti. Terus berikutnya. Ester 2 ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordechai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin. Iya, 6. Ayat 6, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Iya, ini orang-orang yang terbuang sebenarnya, orang-orang terbuang. Terus? Ayat 7, Mordechai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther. Ya, anak jadi saudara Esther ayahnya. punya nama Yahudi, punya nama Ibrani itu Hadasa. Tapi untuk menutupkan nama keyahudiannya, dia dipanggil dengan nama Esther. Esther itu artinya bersinar. Esther itu artinya bersinar. Hadasa itu artinya semak yang terbakar. Semak yang terbakar, ingat waktu Tuhan menampakkan diri pada Musa dalam bentuk semak terbakar. Nah, itu Hadasa. Terus? Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordechai. Iya, 8. Ayat 8, setelah dititah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Iya, jadi Hegai ini penjaga para gadis. Terus? Ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya Sangat baik pemandangannya. Terus? dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. 10. Ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan. Terus? dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordechai. Lihat ya, Esther menyembunyikan keyahudiannya. Tapi lihat di ayat 9, dia menimbulkan kasih sayang dari orang lain. Dia dicintai orang-orang. 15. Esther 2 ayat 15. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordechai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Lihat ya, Esther itu nggak maruk. Semua perempuan ngambil perhiasan banyak-banyak, tapi Esther enggak. Oleh sebab itu Esther mendapatkan kasih sayang. Lihat, keyahudiannya disembunyikan, tapi karakternya muncul sebagai karakter yang unggul. Terus 16. Berapa kali disebut di sini dia menimbulkan kasih sayang dari orang-orang. Terus Ayat 16, demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. 17. Ayat 17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua Lebih dari perempuan lain. Dia dapat kasih sayang lebih dari perempuan lain. Terus dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. lihat ya, luar biasa ya. Lihat, luar biasa. Dia sembunyiin identitasnya, tapi dia munculin karakternya. Ayat 20. Esther 2 ayat 20,
Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Oke. Apa yang mau dibahas di sini? Saudara lihat, waktu Yesus berkata di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini yang saya sebut dengan, saudara udah pernah dengar khotbah ini, kiasan kembar. Tuhan menyatakan kalau saudara dengan satu sebutan kiasan kembar. Coba. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Iya, 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu terang, kamu garam. Terus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya, 16. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke. Saya ulang sedikit. Tahu apa artinya kembar? Sama. Itu. Saya nggak ngomong kembar identik. Saya nggak ngomong kembar siam juga yang nyantol. Saya bilang kembar. Serupa tapi tak sama. Betul? Nah sekarang. Garam dan terang, persamaannya apa? Aduh, udah pernah dengar khotbah saya. Ayo. Kemana? Melayang-layang pikiran. Ayo. Persamaannya apa? Oke, terus. Sama-sama berdampak, betul. Sama-sama berdampak. Baik garam, baik terang, itu berdampak. Amin. Bedanya apa? Oke. Bedanya adalah cara kerjanya. Ya. Nggak apa-apa ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Kembar itu artinya sama, serupa tapi tak sama. Persamaannya apa? Garam sama-sama memberi dampak. Bedanya apa? Cara kerjanya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat ya. Persamaannya berdampak pada lingkungan. Saudara dan saya harus berpengaruh pada lingkungan. Sekali lagi saya ulang, saudara dan saya harus berpengaruh pada lingkungan. Gini, garam, kita punya garam sesendok, sendok makan. Kita taruh di sup, kita taruh, tuang, dia berdampak gak? Memberi rasa gak? Kelihatan gak garamnya? Nggak kelihatan. Kita nggak usah menunjukkan diri kita pakai kalung, pakai salib segede-gede apa. Jalan bawa kemana-mana, saudara bawa ke mall, saudara pikul salib begini. Diketawain orang, oh. Kita nggak usah nunjukin identitas kita. Kita bawa KTP, kita begini. Saya Kristen, nggak perlu. Tapi saudara harus berdampak bagi lingkungan. Saudara harus berdampak bagi lingkungan. Kita nggak perlu terlihat. Esther tidak terlihat karena Yahudiannya. Dia sembunyikan keyahudiannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdampak bagi lingkungannya. Dia menimbulkan kasih sayang bagi banyak orang. Nah, lilin kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Lilin kelihatan, ditaruh, dia berdampak bagi lingkungan yang gelap. Semuanya ada dampaknya. Tapi cara kerjanya berbeda. Bisa ngerti nggak? Bisa, yakin ngerti nih? Yakin? Ya jangan sampai nanti ditanya bingung lagi.
Oke? Nih saya ulang sekali lagi ya. Saya pernah ngomong sama saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Salah. Saya nggak enak dikasih. Ya Bu. Ya, kisah 1. Kisah Ya. para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini. Menjadi saksi itu berbeda dengan bersaksi. Paham? Menjadi itu artinya berubah eksistensi. Saya pernah ngobrol berapa kali sama saudara. Ini air putih nih. Air putih, betul nggak? Saya masukin teh, saya masukin teh, masukin gula. Jadi apa? Teh manis. Saudara nggak bisa sebut air putih lagi. Kenapa? Karena ini udah berubah. Berubah jadi teh manis. Amin. Saudara masukin kopi, masukin gula, jadi kopi manis. Ya. Jadi kopi, artinya berubah, udah berubah eksistensi. Saudara nggak bisa bilang air putih lagi. Begitu Roh Kudus masuk ke dalam saudara, seharusnya saudara sudah berubah eksistensi. Kita sudah berubah keberadaan kita. Kita menjadi saksi, bukan bersaksi. Saudara pergi ke angkot, naik angkot, saudara ketemu orang, saudara bersaksi sama orang. Itu bersaksi. Itu bersaksi. Baguskah bersaksi? Bagus. Tapi lebih bagus saudara menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Nih ada orang lagi bawa banyak sekali belanjaan, udah tua, nenek-nenek. Saudara bilang, angkatin, bantuin, nenek-nenek, bantuin. Saudara nggak usah bilang, ibu Kristen, oma Kristen. Kalau oma Kristen saya bawain. Saudara nggak bisa bilang gitu. Tapi saudara angkat, saudara bawain. Nah, itu menjadi saksi. Perbuatan yang baik itu tidak bisa disangkal. Sekali lagi, perbuatan baik tidak bisa disangkal. Saudara mau ngomong 1000 omongan, ucapan, saudara mau jago khotbah, mau jago apapun, saudara hebat dalam berbicara, hebat, bagus. Tapi perbuatan kita jauh lebih indah daripada perkataan kita. Sorry, maaf ya saya bilangnya. Perkataan saudara itu gampang sekali ditentang orang. Betul? Saudara ngomong tentang Yesus di luar, orang bilang, bosen gue udah dengarnya. Bosen udah, jangan ngomong-ngomong Yesus lagi deh. Tapi saudara melakukan firman Tuhan, orang gak bisa bilang enggak. Orang gak bisa bantah di situ. Nah di sini Esther menyembunyikan keyahudiannya, tapi menunjukkan karakter yang unggul. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dibahas ini. Lihat ya, saudara menjadi saksi. Menjadi saksi itu jangan berpikir kuantitas, berapa banyak. Tapi kualitas. Garam yang bagus, saudara taruh sedikit aja di satu panci, itu sudah berkualitas. Satu panci ini bisa jadi berasa, ada rasanya. Tapi kalau garam udah gak ada rasanya, saudara mau tumplakin sebanyak apapun, itu gak ada rasanya. Betul gak? Saudara lihat ya, saudara taruh pasir, mau pasir air laut, pasir, saudara taruh di panci, saudara isi air, enggak ada rasanya. Tapi sedikit garam, cukup. Banyak garam, darah tinggi kita.
Ada dampaknya. Jangan pernah berpikir kuantitas, tapi kita mulai berpikir kualitas. Ya, ingat saya selalu ngomong sama saudara, mungkin saudara yang ikut kita udah sama-sama pelayanan bareng. Saudara udah pernah dengar ini. Saya bilang, saya nggak butuh ribuan jemaat. Tapi saya butuh sedikit tapi jadi jenderal semua. Sedikit aja tapi jadi jenderal daripada ribuan semua jadi peminta-minta. Yang kerjanya cuma minta terus sama Tuhan. Tapi belajar dengan sedikit, kita semua pegangan tangan, kita jadi jenderalnya Tuhan. Gimana caranya saya memberi buat Tuhan, gimana caranya saya melakukan buat Tuhan, dan gimana caranya saya berkorban buat Tuhan. Yang diperlukan bukan kuantitas, tapi kualitas. Dikit aja bisa membuat sup satu panci itu punya rasa. Betul gak? Lihat ya, gelap, nggak perlu ribuan lilin di sini. Butuh satu lilin aja, orang udah bisa tahu jalan keluar. Bisa ngerti gak sih? Matiin lampu semua, sisain satu. Saudara cukup bisa dengan satu lampu, saudara bisa tahu jalan keluar di mana. Tidak perlu kuantitas, yang diperlukan kualitas. Gimana caranya saudara menjadi orang Kristen yang berkualitas? Saudara punya setumpuk kuningan dengan satu kalung emas, harganya jauh lebih mahal satu kalung emas daripada setumpuk kuningan. Itu kualitas. Saya tanya sama saudara, ini kebetulan saya ada baca satu buku. Semua di Amerika Latin itu berbahasa Spanyol. Tapi cuma satu negara di Amerika Latin, yaitu Brasil, yang berbahasa Portugis. Kenapa? Kenapa mereka memilih bahasa Portugis dibanding bahasa Latin? Dibanding bahasa Spanyol. Kenapa? Beda cara pendekatannya Portugis dengan Spanyol. Portugis dengan Spanyol itu berbeda. Cara mereka persuasif dengan warga, mereka memberi walaupun mereka menjajah, tapi mereka cukupin semuanya mereka beri. Akhirnya bahasanya itu jadi bahasa Portugis. Saudara lihat ya, saya tanya sama saudara. Di Asia, negara yang paling banyak orang Kristennya di mana? Hah? Di mana? Cirebon, Pekalongan. Di mana? Filipina. Iya. Kenapa? Mereka dijajah sama Portugis. Mereka dijajah. Tapi mereka jadi Kristen. Indonesia pernah dijajah Arab gak? Indonesia tidak pernah dijajah Arab. Tapi lihat, kenapa 3,5 abad Indonesia dijajah sama Belanda yang notabene Kristen? Kenapa Indonesia tidak jadi negara Kristen? Kenapa? Karena mereka mengambil semua aset kita. Akhirnya mereka tidak jadi contoh buat Indonesia. Saya berharap saudara nyambung apa ya? Apa di otak saya saudara bisa nyambung? Nyambung gak sih? Nyambung gak? Lihat ya, Indonesia tidak menjadi Kristen walaupun 3,5 abad dijajah Belanda. Kenapa?
Karena mereka mengambil keuntungan dari Indonesia, tapi tidak pernah memberikan keuntungan kepada Indonesia. Saya sampai ngomong sama Karen, pernah ngomong sama istri saya bilang gini, perhatiin negara yang dijajah Belanda, ujung-ujungnya semua korupsi. Kalau Inggris menjajah, itu membangun. Singapura, Malaysia, semua dibangun. Tapi lihat, Indonesia dijajah Belanda, jadi korupsi semua. Undang-undang korupsi, apa semua yang negatif. Kenapa? Karena mereka tidak memberi teladan yang baik. Bisa Pak, ngerti gak sih? Nah sekarang kita kembali ke Esther, kita lihat ke Esther. Saudara lihat, Esther sembunyi, gak nunjukin gua orang Yahudi, enggak. Tapi dia menjadi contoh di situ. Saudara nih, bapak-bapak di sini, di rumah saudara adalah lilin. Memberi terang gak buat anak-anak? Memberi terang gak buat rumah tangga? Nah itu dia. Ibu-ibu pergi ke pasar, saudara adalah garam. Begitu nawar, itu garamnya pahit banget. Ya ampun, kangkung seikat 2.000 aja ditawar. Tuh yang ketawa paling kenceng tuh. Ya, oh sorry. Saya pun mengalami itu. Istri saya bilang, kalau nawar lu deh, nawar. Ulet, kalau nawar kita ulet, waduh gak jadi garam kita waktu nawar. Seram. Apalagi begitu kita nawar, kita orang tahu, lu orang Kristen ya, wih nawar lu kejam amat. Istri saya jual pakaian kemarin, orang udah mau beli 30.000 4 potong. 30.000 4 potong, istri saya langsung teriak, 10.000 4. Udah bingung semua. Lagi jualan bingung semua, dia teriak 10.000 4. Lah orang mau bayar jadi itu bilang 10.000 4. Semua nyerbu jadi. Tapi nggak salah, dia jadi garam. Di situ saya protes, loh Feb, kok 10.000 4? Di situ saya tidak jadi garam. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ya. Nih, kita naik angkot, kita naik kendaraan umum, kita di situ harus jadi garam juga. Ya. Kita duduk ngelihat ibu-ibu hamil, bukan bapak-bapak hamil, ibu hamil. Bukan bapak hamil, ibu hamil. Ngelihat ibu hamil, kita belagang lihat. Tutup mata langsung. Terus belagang ngorok. Padahal tahu ada ibu hamil. Nah ini kacaunya nih kita nih. Kita orang Kristen nggak punya perasaan loh. Kadang-kadang saya bilang, kadang-kadang kita ngelihat diri kita sendiri seram. Kita bisa jalan keliling-keliling nyari Alfamart yang gak ada tukang parkir. Puter komplek nyari di mana yang gak ada tukang parkir. Bener. Kadang masalah parkir aja kita bisa ribut. Makan kita baru makan ratusan ribu. Begitu kita ngasih duit parkir 5.000, kita bilang banyak amat. Bener loh, bener. Kita mesti bertobat, semua kita, termasuk saya. Kita semua mesti bertobat loh. Ini hal-hal kecil, kita nggak bisa jadi garam di tengah-tengah dunia. Ya, saudara bisa gampang beli iPhone, wah iPhone 15, iPhone 17, iPhone. Saudara bisa nggak mikir, begitu kasih persembahan, saudara pikir,
Cap cip cup terbang kuncup. Begitu jatuhnya di 100.000, langsung cat ke sebelahnya 2.000. Aduh, serem. Bener, kalau udah ngomong, wah semua buat Tuhan. Semua apa? Gimana? Kita nunjukin nggak kayak kekristenan kita? Kita nggak usah nunjukin gembar-gembor gue orang Kristen, nggak usah, tapi lakukan firman Tuhan. Kau saudara jadi garam di tengah dunia. Bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah bisa jadi terang. Orang-orang, anak-anak, keluarga, suami atau istri bisa ngeliat betapa salehnya hidup kita. Bisa ngerti gak sih? Bisa ngerti ya? Jangan cuma ngerti ya. Ya, lakukan ya. Ya, saya bilang sama Bang Jo gini. Yang sebenarnya yang butuh Roh Kudus bukan hanya yang khotbah, tapi yang dengar juga. Kalau cuman yang khotbah, yang dengar ini ngapain? Nggak akan bisa berubah. Justru yang khotbah diurapi Tuhan, yang dengar pun harus diurapi Tuhan. Kenapa? Kalau saudara dengar, saudara bisa menyimak dengan baik dan saudara mau berubah. Oke? Lakukan firman Tuhan tanpa berbantah-bantah. Garam itu nggak kelihatan menyebar. Kita nih menyebar, di mana-mana kita menyebar. Ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi, ada yang di mana. Kita menyebar, tapi kita, cara kerjanya kita itu bisa dilihat sama orang lain. Gimana caranya kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan ini? Istri saya selalu ngingetin saya, ada tukang datang, istri saya bilang, Fer, lu jangan tawar ya. Iya, saya bilang, iya, karena dia tahu saya tukang nawar. Fer, lu jangan nawar ya. Iya, saya nggak nawar. Kalau bisa kita ke Indomaret, kita tawar juga. Sayang di Indomaret nggak bisa ditawar. Saudara bisa ngerti ya? Ya, lihat ya. Dia menyembunyikan keyahudiannya, tapi menunjukkan karakter yang unggul. Saudara dan saya sembunyiin kekristenan kita, tapi tunjukin karakter kita yang berbeda. Orang gak bisa menyangkal perbuatan kita yang baik. Orang bisa menyangkal perkataan kita, tapi orang gak bisa sangkal perbuatan kita. Di sini indahnya kita ikut Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Yang ketiga, semua itu terjadi karena pengaruh didikan. Pengaruh didikan dari Mordekai. Saudara lihat ya, semua berangkat dari rumah. Semua berangkat dari rumah. Kita dari rumah kita bisa kemana-mana. Nah, dari rumah kita harus mendidik anak kita dengan baik. Berapa kali saya ngomong sama saudara, anak itu dikasihi bukan dikuasai. Kalau anak dikuasai, anak pasti akan terluka. Anak itu dikasihi. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang Tuhan perintahkan harus engkau perhatikan. Jangan kau abaikan. Terus 7. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat, anak itu harus dididik dalam firman. Oleh sebab itu kenapa ada sekolah minggu? Kenapa? Karena anak harus belajar firman.
Anak kecil harus belajar firman. Dan di sekolah minggu itu diajarin gimana caranya berperilaku, gimana caranya mendengar firman Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, anak harus dididik dalam firman. Nah, jangan sampai kita di rumah, anak ngomongnya gimana? Nak, kamu belajar apa di rumah? Saya nggak tahu, mama kalau duduk sama papa ngomongin orang doang. Nggak ada ngomongin firman. Ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si D, ngomongin si E. Si ini salah, si itu salah, begini, semua salah. Akhirnya anak melakukan itu juga. Kenapa? Karena mereka dicekoki dengan gosip. Begitu anak gede, anak juga jadi penggosip. Saya bilang sama istri saya sampai ngomong gini, kita ngelihat, jujur, saya jujur ya, saya bilang anak sekolah minggu itu berubah drastis. Berubah sampai beberapa orang tua bilang mereka mengalami perubahan, anak-anaknya mengalami perubahan. Yang tadinya tingkat emosinya tinggi berturun drastis. Kenapa? Karena di situ anak dicekoki dengan firman. Orang gede dicekoki dengan firman di sini. Anak-anak dicekoki dengan firman di bawah. Istri saya bilang, ayo anak-anak harus melatih, hafalin firman, satu ayat firman Tuhan. Mereka harus hafalin satu ayat firman Tuhan. Dan tanpa sadar, setiap ayat yang masuk, itu akan menjadi rema dalam hidup mereka. Bisa ngerti gak sih? Bisa ya? Anak itu harus dididik di dalam firman. Tapi anak nggak boleh menguasai orang tua. Tahu porsinya yang benar. Orang tua harus punya otoritas atas anak. Orang tua harus punya otoritas atas anak. Dan anak harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena anak itu cenderung kendali. Setuju gak sih? Kalau anak udah bilang enggak, orang tua nurutin, orang tua dikendalin. Orang tua harus pegang kendali. Enggak bisa enggak. Kenapa? Di sini tertunjuk wibawa kita. Bukannya kekerasan kita, tapi wibawa kita sebagai orang tua. Lu gampang ngomong, lu gak punya anak. Ini anak semua, anak saya semua. Lihat ya, Amsal 29 ayat 17. Amsal pasal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didik anakmu di dalam firman Tuhan, maka dia akan membuat engkau tentram, maka dia akan mendatangkan sukacita kepadamu. Ngerti gak? Ya, orang tua harus punya kendali atas anak. Kenapa? Karena anak itu cenderung kendali. Anak tetap harus menghormati orang tua. Tetap harus. Orang tua harus mengasihi anak. Harus mengasihi anak. Nah, Pak, gimana Pak kalau anak nakal? Apakah kita boleh memukul dia? Saya bilang gini, pukulan yang tepat itu menghindarkan seorang anak dari kesalahan yang lebih besar. Tapi permasalahannya gimana? Kita yang tahu pada saat tepat atau enggak. Contohnya gini, anak kita nakal, anak nakal. Begitu anak nakal,
Nah, di sini kita dengan amarah di dalam kita pukul anak kita, jeger, dan itu jadi luka batin. Nah, kita memukul dia bukan dengan amarah di dalam kita, tapi dengan didikan. Orang bisa ngerasain yang mana didikan, yang mana amarah. Contoh, saya teriak-teriak di sini. Ini didikan atau amarah? Kenapa? Karena kita tahu yang mana didikan, yang mana amarah. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong ini. Lihat ya, kenapa Esther itu unggul? Karena pengaruh didikan dari Mordekai yang sangat mengasihi dia. Esther 2 ayat 10. Esther pasal 2 ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Oh, bukan Esther 2 ayat 10, bukan. Saya lupa, tapi Mordekai itu terus mengawasi Esther. Bukan Esther 2 ayat 10. Tapi di situ dibilang Mordekai itu jalan terus mengawasi Esther. Gimana, apa yang terjadi pada Esther. Ayat 11 ya. Ya, coba lihat ayat 11. Esther pasal 2 ayat 11. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Lihat ya ayat 11. Terima kasih Rizka. Jadi dia awasin Esther. Kenapa jangan sampai terjadi apa-apa atas dia. Bukan berarti dia panik atau dia takut Esther kenapa-napa. Tapi dia mengasihi Esther. Ya. Di dalam pendidikan anak tidak ada proses yang namanya pembiaran. Biarin aja tuh anak mau kemana. Mau nyebur kayak, mau apa kayak, terserah. Itu gak ada kasih. Tapi kita belajar mendidik dia, merawat dia. Misalnya, nak kamu di mana? Gak salah dong. Dulu belum ada WA, belum ada SMS. Coba kalau dulu ada, pasti ini Mordekai WA terus, nggak berhenti. Tujuannya apa? Karena Mordekai mengasihi Esther. Ya, dia dididik di dalam kasih. Efesus 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan lukai dia, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, terus. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Gimana caranya orang tua harus berakar di dalam firman sampai orang tua bisa mengajarkan kepada anak berdasarkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kita. Makanya semua orang-orang tua harus belajar firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya orang tua bisa mendidik anaknya di dalam kebenaran. Ketika anaknya sudah besar, dia tidak salah jalan. Anak ini jadi takut akan Tuhan. Saudara tahu, tadi saya doain anak sekolah minggu. Saudara boleh tanya yang ngajar hari ini. Itu doa saya berbeda. Kenapa? Tiba-tiba sewaktu saya berdoa, Tuhan bilang, aku akan pakai anak-anak ini buat kemuliaan namaku. Saudara nggak usah lihat nanti suatu hari anak-anak di bawah itu besar jadi hamba-hamba Tuhan. Percaya, anak-anak saudara akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan dan mereka akan dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berfirman. Mungkin kita belum ngelihat sekarang, tapi lihat nanti berapa tahun ke depan mereka akan dipakai Tuhan. Anak-anak yang dulu kayak apa, pasti dipakai Tuhan. Tahu nggak? Maaf ya, hidup saya kacau. Hidup saya kacau dulu. Tapi saya pernah juara lomba buka Alkitab. Dulu ada perlombaan. Waktu masih di Katolik, ada perlombaan buka Alkitab.
dan perlombaan mengingat ayat Alkitab. Walaupun kemudian hidup saya hancur, tapi lihat di situ saya pernah juara loh. Maaf ya, gendut-gendut gini pernah juara loh. Walaupun bukan juara balap lari. Lihat ya saudara ya, lihat. Kita nggak tahu apa akan jadinya anak-anak kita. Tapi yang kita percaya kalau kita cekokin dia firman Tuhan, anak kita akan berjalan di dalam firman dan dia akan terbiasa dengan kebenaran. Oleh sebab itu, istri saya ngomong, anak kecil udah bisa main piano, 4 tahun udah bisa main piano, udah bisa hafal not-not. Kenapa anak kecil nggak dihafalin firman Tuhan mulai dari kecil? Suruh mereka belajar 1 ayat setiap hari, setiap minggu. Hafalin. Dan itu akan mengubah mereka dari dalam keluar. Amin? Oke. Yang ketiga, semua karakter Esther itu ada pengaruh didikan Mordekai. Yang keempat, pelajaran pesan keempat dari kitab Esther ini, dosa harus dipunahkan. Dosa harus dipunahkan dan dosa membinasakan. Sekali lagi diulang, dosa harus dipunahkan atau dosa membinasakan. Saudara lihat, di Esther 3 ayat 1 sampai 6, Esther pasal 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniakan. orang apa? Agag Orang Agag, terus? dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Terus? Ayat 2, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Iya. Ayat 3. Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Terus? Esther pasal 3 ayat 3. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Iya. Apa enggak benar? Untung Pak Yogo enggak. Kalau Pak Efrem udah begitu, Pak Yogo udah. Maaf Pak. Oke, terus? Esther pasal 3 ayat pas. Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Saudara perhatiin satu hal di sini. Si Agag ini pasti tidak dihormati. Kenapa? Karena harus untuk mendapatkan penghormatan, Agag harus keluar perintah raja. Agag ini pasti orang yang tidak dihormati. Karena gini loh, kalau saya mau dihormati, saya harus keluarin perintah. Semua orang begitu saya datang harus nunduk. Tapi lihat, ternyata dilanggar oleh Mordekai. Terus? Esther pasal 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. 6. Ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Nah, dia bilang hina banget gue cuman bunuh Mordekai karena dia gak mau ini. Terus? Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Iya. Kalau saudara perhatiin, Haman ini ada pahit hati sama orang Yahudi. Betul gak? Dia mau genosida orang-orang Yahudi, dia mau bantai orang-orang Yahudi. Semua orang Yahudi harus mati. Kenapa? Saudara tahu alasannya gak? Oke, 1 Samuel 15 ayat 1.
Terus 1 Samuel. 1 Samuel pasal 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. 2. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. 4, 2, 3, ya terus. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, Kalahkan orang Amalek, terus. tumpaslah segala yang ada Tumpas padanya, semua orang Amalek, terus. dan janganlah ada balas, Jangan ada belas kasihan kepadanya. sama sekali, terus. Bunuhlah semuanya, Bunuhlah laki-laki semuanya. maupun perempuan. Mulailah bersuara. Terus. Bunuhlah Anak-anak semuanya. maupun anak-anak yang Hah? menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Terus. Ayat 4, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Terus. Ayat 5, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Tadi Tuhan suruh bantai semua orang Amalek, betul gak? Terus. Ayat 6, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. 6, 7, ya. Ayat 7. Kita lanjut. Ya ke 7. Ayat 7, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ya, terus 8. Ayat 8, Agag, Siapa? Agag. Tadi Haman Haman orang Agag. Terus Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. ditangkap hidup-hidup. Semuanya dibantai, ditangkapnya Agag hidup-hidup. Terus Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. semua ya rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Tapi yang berharga dari orang Amalek itu ditangkap hidup-hidup. Terus Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. iya. Terus ayat 11. Ayat 10, ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Oke. Agag ini raja orang Amalek. Amalek keturunan siapa? Nenek moyangnya siapa? Amalek. Siapa? Esau. Israel, Yahudi, orang Yahudi, Israel, itu nenek moyangnya siapa? Yakob. Yakob dan Esau adalah anak kembar. Betul? Makanya selalu saya ngomong, kalau saudara belajar firman, belajarlah biar Roh Kudus menerangi. Selalu kita dicekokin dari kecil, Yakob itu penipu, Yakob penipu, Yakob penipu, Yakob penipu. Betul gak? Yakob bukan penipu. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menubuatkan. Saudara silakan belajar di Kejadian. Saudara silakan belajar ini Kejadian. Tuhan ngomong kok sama Yakob, sama Ishak. Tuhan ngomong gini, "Nih, kamu akan punya 2 anak. Yang tua akan menjadi hamba yang muda." Betul nggak? Betul nggak? Berarti Yakob bukannya penipu. Kenapa? Karena Yakob menggenapi firman Tuhan. Siapa suruh Esau jual hak kesulungannya? Dia menganggap enteng hak kesulungan. Dia bilang apa? Nih ambil hak kesulungan, gue lapar, gue perlu. Yang gue perlu sekarang kacang merah. Yang gue perlu sekarang namanya brenebon, sop kacang merah.
Waduh, ada macam dulu nggak boleh makan babi. Waduh, sop kacang merah katanya. Gua perlu sop kacang merah, gua nggak perlu hak sulung. Hak sulung lu ambil. Nah begitu hak sulungnya sudah diambil, dia nangis gak bisa dapat apa-apa. Esau punya keturunan Amalek. Amalek melambangkan manusia daging. Esau, Yakub itu punya keturunan Israel yang melambangkan manusia roh. Daging sama roh. Oleh sebab itu Tuhan bilang, yang tua lahir duluan. Yang tua Esau lahir duluan. Tapi yang muda pegang tumitnya. Jadi daging itu pasti lahir duluan, daging lahir duluan. Kemudian kita baru terima Yesus. Roh belakangan, tapi roh harus menguasai daging. Roh tidak boleh dikendalikan oleh daging. Bisa ngerti gak? Bisa. Kalau dosa dibiarkan, dosa akan membinasakan. Biarin aja dosa, biarin aja. Dosa akan membawa saudara pada kebinasaan. Saya bilang ya sama saudara ya, sorry, maaf saya bilang, dosa itu bukan permainan. Dosa itu bukan permainan, Yesaya 5 ayat 20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Lihat, kejahatan baik, kebaikan jahat. Dia putar balikan kebenaran, itu celaka. Orang yang menganggap dosa itu wajar, dosa itu sah. Alah, marah-marah dikit gak apa-apa lah. Saudara biarkan sedikit dosa, saudara akan jadi pendosa. Biarin aja sedikit dosa. Dosa akan bertumbuh suatu hari saudara tanpa sadar, saudara sudah dikuasai oleh dosa. Nggak sadar kita. Terus? Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Iya. Lihat ya, celaka nih orang-orang begini. Ini kita mau akhiri atau terusin? Terus, nggak apa-apa? Nggak apa-apa pulang jam 6? Oke. Kejadian 25. Kejadian 25 ayat ke-21. Kejadian pasal 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Terus 22 Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim. Terus dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. lihat ya. Daging sama roh ini pasti tarik-menarik. Terus-menerus tarik-menarik di dalam kita. Sampai kita bilang, aduh Tuhan udah capek nih daging saya narik terus ini. Saya mau dekat sama Tuhan tapi saya ditarik sama roh. Roh saya mau dekat sama Tuhan tapi saya ditarik sama daging saya untuk menjauh. Terus-menerus tarik-menarik di dalam kita. Terus Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandungan. ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tuhan. Terus? Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Terus? Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini nubuatan bukan? Kenapa Yakub dibilang penipu kalau ini nubuatan? Bisa paham gak sih cara berpikirnya? Terus? Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Terus? Ayat 25, keluarlah yang pertama warnanya merah,
Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, Waduh. sebab itu ia dinamai Esau. Di tubuhnya banyak bulunya. Sorry, maaf, untung nggak dinamain pudel. Dia dinamain Esau karena banyak bulunya. Terus? Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Dipegang tumit Esau, daging dikendalikan sama roh. Terus? Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lihat ya, saudara lihat. Prinsip berpikir dalam Alkitab, kita harus ngerti. Tuhan yang bernubuat, dan Tuhan bilang, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Lah, lantas kenapa kita bilang Yakub penipu? Ya karena dia nipu Esau, dia nipu Yakub, dia nipu Ishak. Itu bukannya penipuan dalam arti itu. Tapi dia menipu Laban. Saudara perhatiin. Kenapa? Saudara perhatiin. Kalau saudara bilang dia nipu Laban. Lihat ya. Laban ini orang curang. Dia harus ketemu orang yang lebih licik dari dia. Apakah Yakub licik? Enggak. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin si Yakub siapa? Tuhan. Tuhan yang ngajarin Yakub. Tuhan bilang gini, nih ada domba yang berbintik-bintik, nanti dia bersetubuh sama domba lain. Kalau nanti domba yang berbintik itu punya lahir gimana? Yang bagus itu yang putih begini. Dia bilang gini, akhirnya domba berbintik itu bersetubuh. Dia bilang kalau lahirnya putih itu punya saya. Yakub bilang. Tuhan yang ngajarin kan? Pakai daun ini, pakai pohon ini, dia makan di situ. Lihat apa yang terjadi. Begitu lahir domba berbintik sama berbintik, lahirnya domba putih semua. Tambah kaya Yakub. Yang bikin siapa? Tuhan. Sekarang mau bilang Yakub penipu? Bukan. Yakub bukan penipu. Tapi Yakub menggenapi jalan Tuhan. Nah sekarang, Yakub punya keturunan Israel. Esau punya keturunan Amalek. Waktu orang Israel keluar dari lautan, ketika keluar dari Mesir, mereka keluar dari laut. Siapa yang dihadapi pertama? Amalek yang dihadapi pertama. Begitu saudara dibaptis, yang saudara hadapin pertama itu daging. Dan cara mengalahkan daging, saudara perhatiin baik-baik. Oh, hanya lawan orang Amalek. Tuhan gak bilang, ayo perang. Enggak, Tuhan bilang berperang, tapi Musa naik ke gunung, Musa angkat tangan. Kalau Musa capek, turun, kalah. Kalau Musa kuat, dia angkat lagi, menang. Oleh sebab itu ditopang, 2. Ditopang tangannya, supaya dia ngangkat terus. Saudara lihat, untuk ngalahin dosa, saudara cuma cukup angkat tangan. Tuhan, saya enggak bisa. Tapi Tuhan pasti menolong kita untuk mengalahkan dosa. Amin. Tuhan tolong saudara untuk kalahin dosa. Nggak mungkin nggak. Karena dosa itu mematikan kok. Nih kita buktiin ya. Kejadian 32 ayat 28. Yakub punya keturunan. Kejadian 23 ayat 2. Ini keturunan ya. Kejadian 23 ayat 3. Sesudah itu 32. Abraham, 32. Kejadian pasal 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau Iya. Kejadian 36 ayat 12. Yakub punya keturunan Israel. Terus? Kejadian pasal 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu ada istri. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Nah ini, daging lawan roh. Kalau daging pegang kendali, saudara hidup di dalam dosa. Kalau roh pegang kendali, saudara bisa berkata tidak pada dosa. Gimana caranya? Angkat tangan, bilang Tuhan saya gak mampu, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya gak mampu.
tolong saya Tuhan. Saudara ngadepin suami yang kacau balau, saudara ngadepin istri yang bawelnya luar biasa, lebih kayak motor Erek King, berisik gitu. Saudara ngadepin itu, saudara angkat tangan, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak terpancing. Tolong saya Tuhan, supaya saya tidak marah. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Jangan kaget suamimu atau istrimu dijamah Tuhan. Akhiri dulu ya. Oke, udah jam 1. Stop dulu ya. Nggak apa-apa? Bikin 3 seri? Ya, Tuhan berkati. Amin. Karena masih ada beberapa bahasan lagi yang harus dibahas. Saya rasa nggak wise kalau saya cepat-cepat, supaya saudara benar-benar bisa ngerti intisari dari kitab Ester ini. Ya, saudara simak ya. Mau berubah enggak? Mau ngalahin dosa enggak? Mau perang lawan dosa enggak? Saudara percaya saudara menang bersama Tuhan? Tapi hanya bersama Tuhan saudara bisa menang. Ya, saya bilang sama saudara lagi, lihat, kita nggak usah nunjukin kita orang Kristen, kita nggak usah pakai toa, kita teriak-teriak, gua orang Kristen, ada salib di gua, nggak usah. Tapi saudara cukup tunjukin perbuatan saudara yang tidak bisa ditentang oleh orang-orang sekitar saudara. Amin, Tuhan berkati.